Jadi pada kesempatan kali ini PERPI, Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia, yang merupakan asosiasi dari perusahaan-perusahaan marketing research yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui industrinya anggotanya siapa saja. Sangat bangga sekali bahwa di Indonesia ini ada satu lembaga gitu ya yang memberikan kajian sepak bola semakin komprehensif, semakin baik demi kemajuan industri olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Bagaimana PERPI melihat gitu, pada saat ini PERPI sebagai asosiasi riset pemasaran meyakini betul bahwa perekonomian Indonesia ke depan harus semakin kuat, semakin kokoh, tentunya termasuk diantaranya adalah industri olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di negara maju itu olahraga sudah menjadi sebuah industri ya, bukan sebagai wahana hobi, sarana hobi lagi, akan tetapi menjadi satu profesi profesional yang sangat menarik nilai investasinya sehingga menumbuhkan ekonomi satu negara. Kalau di negara lain bisa, kenapa di negeri kita nggak bisa? Begitu kira-kira ya Pak Budi ya. Nah kemudian apa yang kita sambut dan lihat baik dilakukan oleh Football Institute saat ini adalah bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan atas upaya penumbuhan industri sepak bola di Indonesia, bahwa segala sesuatu harus ada ukurannya. Jadi kita harus terbiasa mengambil keputusan, melihat satu kondisi itu dengan komprehensif dan berbasis data. Yang mungkin pada kali ini nanti rinciannya mungkin dari Pak Budi ya, tapi saya sedikit melihat dari TOR apa yang dilakukan gitu ya. Jadi bahwa persepsi fans sepak bola terhadap kondisi sepak bola di Indonesia itu seperti apa saat ini gitu ya. Jadi ini pun bukan asal bicara pastinya Pak Budi dan Football Institute, tapi ini merupakan hasil dari survei dengan metode penelitian yang baik dan proper yang disebar kepada 1.200 responden yang dilakukan di 6 kota, dari mulai Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, di mana samplingnya ini diambil kalau di dalam kacamata riset ini melihat dari populasi yang utama ada di Jawa, kedua industri sepak bola paling besar tumbuh di Pulau Jawa. Kira-kira begitu ya Pak Budi ya. Kemudian metode yang dilakukan pun dengan metode kuantitatif, random sampling, margin error 2,83%. Ini sudah dilakukan sehingga nanti akan ada ukuran-ukuran yang keluar gitu ya, dari mulai penilaian fans sepak bola atas kebijakan PSSI, kemudian juga terhadap kebijakan liga gitu ya, sebagai penyelenggara kompetisi, kemudian kondisi terkini persepsi masyarakat tadi fans sepak bola terkait klub, dan kemudian juga terkait dengan tayangan media televisi terhadap sepak bola itu sendiri. Karena ujung-ujungnya semua adalah satu ekosistem, bahwa tidak mungkin sepak bola tumbuh tanpa dukungan dari fans, tanpa dukungan dari pelaku usaha, tanpa dukungan dari media itu sendiri. Kira-kira itu yang bisa disampaikan di pendahuluan. Semoga apa yang menjadi niatan, visi dan misi dari Football Institute bisa menumbuhkan sepak bola menjadi satu industri usaha yang menarik di Indonesia. Demikian Pak Budi, mungkin dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza dari Asosiasi PERPI Riset dan Pemasaran, Football Institute melakukan survei yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil persepsi masyarakat, khususnya fans atau supporter sepak bola. Terkait apa? Terkait kebijaksanaan PSSI, kedua PT Liga, dan ketiga daya dukung aparat keamanan. Jadi judul surveinya adalah survei persepsi fans sepak bola nasional terhadap kondisi terkini sepak bola nasional. Kami Football Institute di awal ini ingin mendeklarasikan diri sebagai lembaga survei pertama di bidang olahraga khususnya sepak bola. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa sepak bola ini memang harus industri.
Syaratnya tapi apa? Syarat menuju industri itu harus ditopang dengan data dan informasi yang valid. Sehingga kalau nggak punya data yang benar, artinya mengelola sepak bola ini ya tidak akan bisa kita menjadi industri. Dan tragedi Kanjuruhan ini menjadi momen bagi kami untuk sebetulnya menangkap kegaduhan-kegaduhan di masyarakat itu sebetulnya linier nggak sih dengan hasil data survei yang dilakukan oleh Football Institute yang sudah dijustifikasi oleh Perpi. Oke, saya lanjut. Teman-teman sudah pegang handout, jadi saya tidak akan banyak bercerita, tapi saya ingin menjelaskan tentang metodologi survei. Sebetulnya apa kriteria supporter? Kriteria supporter ini ada 4. Yaitu mereka yang menonton pertandingan sepak bola di stadion minimal 1 kali, menonton siaran langsung di TV nasional minimal 2 kali dalam 1 bulan, lalu yang membeli merchandise club segala macam. Itulah yang membedakan kenapa responden dari Football Institute ini berbeda dari lembaga-lembaga survei lain yang juga ikut melakukan survei terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Nah, metodologi survei tadi sudah disampaikan oleh Taresa. Margin error kami adalah 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan ini sudah diklarifikasi oleh Perpi. 1.200 responden tadi tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Kota Malang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita ingin menjelaskan tentang karakteristik supporter di Indonesia berdasarkan gender. Dari data survei yang kami peroleh, bahwa laki-laki supporter 81% dengan perempuan 18,7%. Dengan karakteristik usia paling besar 55%, yaitu di interval usia 17 sampai dengan 24. Berdasarkan strata pendidikan, paling tinggi adalah tamatan SLTA dengan 75%. Pekerjaan karyawan swasta dengan 32%. Klub favorit, karena ini dilakukan di Pulau Jawa, jadi rata-rata memilih Persija, Persib, PSIS, Persis Solo, Persebaya, dan Arema. Dengan Arema, Persebaya, dan Persib mencapai angka yang sama, yaitu sekitar 17% dari total 1.200 responden tadi. Nah, mereka, para supporter yang diresponden ini adalah rata-rata sebanyak 77% sudah bergabung sebagai anggota resmi di kelompok supporternya masing-masing, artinya sudah memiliki KTA. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam mendukung klub ya sudah pasti 100% menjawab menonton pertandingan laga home dan juga menonton pertandingan favorit klubnya di TV. Banyak yang juga yang membeli jersey klub, lalu merchandise klub, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya sebetulnya ini kita bisa lihat bahwa sikap supporter kita itu sudah termasuk dewasa. Artinya supporter kita sebanyak 52% itu sudah bisa menerima kekalahan. Ketika timnya kalah, mereka tidak chaos. Itu sudah di angka 52%. Artinya kedewasaan supporter di hari ini itu sudah cukup dewasa di atas 50%. Lalu yang selanjutnya, kita masuk ke selanjutnya tentang persepsi fans terhadap kinerja PSSI. Apakah mereka mengenal Ketua Umum PSSI? Ya, sebanyak 92% responden atau supporter mengenal Muhammad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI. Selanjutnya, penilaian supporter terhadap kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan, 32% menjawab biasa-biasa saja. Ada yang tidak puas, ada yang sangat tidak puas, ada yang memuaskan. Tapi angka rata-ratanya posisinya di angka 32% bahwa biasa-biasa aja kinerja pengurus PSSI. Tapi ini berbanding terbalik terhadap penilaian supporter terhadap kepemimpinan Muhammad Iriawan mengenai tim nasional. 42% atau sekitar 45% itu menganggap ada peningkatan prestasi di bawah Muhammad Iriawan dan STY. Penilaian supporter terhadap langkah PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan, 47% dan 24% mengatakan sangat lamban dan lambat. Itu yang dinilai. Lalu mengenai tanggung jawab PSSI dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan, mereka menilai bahwa PSSI tidak bertanggung jawab sebesar 35,8% dan sangat tidak bertanggung jawab 17%. Ada yang bertanggung jawab tapi angkanya di sekitar 28,7%. Artinya terlihat sekali bahwa
publik atau supporter ini tidak puas dengan penanganan PSSI menangani tragedi Kanjuruhan. Lalu kemudian apa sih sebetulnya yang menjadikan alasan PSSI disebut tidak bertanggung jawab? Ada lempar tanggung jawab sebesar 38%, lalu lamban dalam penanganan 19,1%, dan kurang profesional dalam penanganan komunikasi publik sebesar 12,6%. Jadi selain penanganannya lambat, komunikasi publiknya juga kurang cepat, sehingga terjadilah akumulasi terhadap ketidakpercayaan supporter terhadap PSSI. Alasan selanjutnya kenapa PSSI dibilang bertanggung jawab, bahwa ada santunan bagi keluarga korban sebesar 31,4% dan membentuk tim investigasi sebesar 30%. Nah, ini artinya bahwa memang yang dilakukan PSSI selama 1 minggu di Malang itu memang betul ada santunan, ada bantuan bagi keluarga korban, tapi permasalahannya itu tidak bunyi, sehingga masyarakat atau supporter menilai PSSI tidak melakukan apa-apa. Tapi dari data hasil survei kami menunjukkan bahwa PSSI sudah berbuat. Lalu yang selanjutnya adalah persepsi fans terhadap kinerja PT Liga Indonesia. Sebagai operator, LIB mendapatkan nilai 50% tidak memuaskan. Sangat tidak puas 17% dan sangat tidak memuaskan 33%. Terhadap pelaksanaan liga pun juga tidak memuaskan sebesar 33%. Sangat tidak memuaskan 16,4%. Artinya sudah di ambang batas 40% ke atas, supporter tidak puas dengan pengelolaan kompetisi di bawah LIB. Termasuk dalam hal penjadwalan, itu LIB dinilai sangat buruk. Sangat buruk sebesar 24% dan buruk 41%. Nah, permasalahan utama di dalam Liga Indonesia, 30% menilai bahwa profesionalisme wasit dalam memimpin pertandingan masih rendah. Bentrokan antar supporter sebesar 30% dan liga sering berjalan tidak teratur 23%. Inilah 3 besar kenapa masalah kompetisi di Liga Indonesia. Lalu terkait dengan pengaturan skor, supporter masih percaya bahwa terjadi pengaturan skor di Liga Indonesia sebesar 45% dan 41%. Kinerja wasit juga demikian, otomatis ketika bicara ada isu match fixing sudah pasti wasit pasti akan terimbas. Sebesar 36% menilai buruk dan 27,9% menilai sangat buruk. Terkait dengan kerjasama PT Liga dengan media televisi penanganan pertandingan Liga Indonesia, supporter menjawab 34,6% tidak memuaskan dan 17,8% sangat tidak memuaskan. Alasan media dinilai memuaskan karena memang ditayangkan oleh TV, sebesar 31% menjawab iya. Tapi di satu sisi, alasan tidak memuaskannya pun juga karena kualitas tayangannya yang buruk, sebesar 22%. Menyatakan bahwa gambar video pertandingan terlalu jelek dan jam tayang sebesar 20% terlalu malam. Selanjutnya jadwal tidak teratur dan sering berubah-ubah 17%. Itulah parameter atau isian dari responden supporter kami melihat bahwa penayangan di TV selama Liga Indonesia di bawah LIB tidak memuaskan. Nah, terkait tentang tayangan Liga Indonesia dilakukan pada jam prime time, di atas jam prime time 19.21, 36,3% menyatakan tidak setuju dan 18% sangat tidak setuju. Artinya ternyata supporter ini keberatan kalau pertandingan Liga Indonesia ini disiarkan terlalu malam. Bukan hanya ofisial dan pemain, tapi juga supporter. Lalu alasan tidak setuju kenapa? Pertama, terlalu malam. Sebesar 60% menjawab terlalu malam. Yang kedua adalah rawan masalah keamanan sebesar 18,8%. Waktu pertandingan yang ideal menurut supporter ditayangkan di TV itu ada 2 waktu, yaitu pukul 15.30 sebesar 48,7% dan pukul 19 di angka 25,9%. Apakah klub stadion sudah cukup layak? 40% menjawab cukup layak. Nah, masih ada kesalahan persepsi ternyata di supporter kita terkait pengelolaan stadion.
bahwa 54% menjawab memang dikelola Pemda, tapi ada juga yang menjawab bahwa stadion itu sudah dikelola oleh klubnya masing-masing sebesar 24,2%. Nah, sistem penjualan tiket ternyata juga sudah cukup bagus, 56% klub-klub Liga Indonesia sudah melakukan penjualan tiket secara hybrid, yaitu secara manual dan online. Apakah tiket pertandingan sudah berasuransi? Nah, ini ternyata sebesar 45% menjawab bahwa tiket pertandingan kita belum berasuransi. Terkait dengan digitalisasi, 68% sudah menyatakan sudah digitalisasi, tapi itu pun baru sebatas tiket online dan juga CCTV, belum termasuk entrance gate yang sifatnya otomatis segala macam, itu belum termasuk. Selanjutnya kita akan masuk terhadap persepsi fans terhadap kinerja tim nasional di bawah kepemimpinan Iwan Bule. 67% menganggap sudah ada peningkatan prestasi. Lalu supporter yakin bahwa timnas senior bisa bersaing di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 sebesar 59,5%. Termasuk juga timnas U20, mereka yakin 68% akan ada peningkatan. Termasuk juga untuk di Piala Dunia sebesar 61%. Terkait dengan kebijakan naturalisasi, baik itu di timnas senior maupun tim U20, 49% menyatakan setuju dengan adanya ide naturalisasi karena alasannya adalah supporter, prestasi. Tapi ada juga yang tidak setuju karena pemain lokal banyak yang bertalenta, atau boleh kita bilang bahasanya adalah local pride. Tidak setuju naturalisasi karena local pride, setuju naturalisasi karena peningkatan prestasi. Selanjutnya adalah persepsi fans terhadap peristiwa Kanjuruhan. 97% supporter mengetahui tentang peristiwa Kanjuruhan. Mengetahuinya paling banyak di sosial media sebesar 61%. Nah, persepsi supporter terhadap peristiwa Kanjuruhan, penembakan gas air mata menjadi opsi tertinggi atau pilihan tertinggi dari supporter sebesar 69%. Tapi di satu sisi, yang paling bertanggung jawab dianggap oleh supporter itu adalah Panpel sebesar 34,6%, dan itu sudah dibuktikan dari penegakan aparat keamanan kita, Polri kita, sehingga menetapkan tersangka dari PT LIB. Tapi yang kedua, yang terbesar, siapa yang paling bertanggung jawab ini adalah menurut supporter adalah ketua umum PSSI, yaitu Muhammad Iriawan sebesar 28,9%. LIB di peringkat ketiga dengan 16,1%. Apakah supporter setuju dengan pembentukan TGIPF? Ya, 81% mengatakan setuju. Termasuk juga penanganannya sesuai harapan sebesar 51%. Terhadap tuntutan mundur kepada ketua umum PSSI pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan, 42% menyatakan setuju Iwan Bule mundur sebagai ketua umum PSSI. Sikap supporter terhadap pro kontra pelatih Sinteyong akan mundur jika ketua umum mundur, tidak setuju 37% dan 30% sangat tidak setuju. Ini artinya supporter tidak mau dibenturkan antara pilihan kalau Iwan Bule mundur, Sinteyong juga mundur, sehingga mereka tidak mau menjawab tentang pilihan pertanyaan tersebut. Harapan publik terhadap PSSI dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan ini adalah PSSI diharapkan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sebesar 63%, lalu sosialisasi keamanan terhadap dengan kepolisian sebesar 24%, dan komunikasi yang lebih intensif terhadap Panpel sebesar 16%. Selanjutnya adalah persepsi fans terhadap hubungan aparat keamanan dalam pertandingan Liga Indonesia. 29% menyatakan biasa-biasa saja. Artinya supporter melihat bahwa kelengkapan pertandingan keamanan ya hanya sekedar pelengkap untuk sebagai izin syarat digelarnya kompetisi. Walaupun ada yang menyatakan 20-27% menyatakan tidak puas terhadap keamanan. Termasuk juga koordinasi Panpel dirasa sangat kurang oleh supporter sebesar 33%. Tapi supporter tamu itu sangat mengapresiasi kinerja kepolisian sebesar 33%. Nah, apakah
supporter setuju jika aparat keamanan bisa memindahkan jadwal pertandingan yang memiliki potensi kerawanan tinggi. 40% dan 31% supporter kita mengatakan sangat setuju dan setuju terhadap opsi tersebut. Apakah setuju jika aparat keamanan menunda membatalkan pertandingan jika ditemukan potensi kerawanan tinggi? 41% menyatakan setuju. Lalu terkait dengan penetapan tragedi Kanjuruhan, hanya 6 orang supporter menyatakan 37% tidak setuju. Penyebab pertandingan karena adanya kesalahan SOP, supporter menyetujui sebesar 43,2%. Tapi pertanyaan selanjutnya tentang apakah aparat keamanan tidak mengetahui larangan penggunaan gas air mata, supporter menyatakan 39% sangat tidak setuju dan 29% tidak setuju. Karena mereka menganggap bahwa itu sudah seharusnya pihak kepolisian mengetahui tentang syarat tersebut. Mungkin itu press release yang kami sampaikan Football Institute bersama FNP terkait rilis survei persepsi fans atau supporter sepak bola nasional terkait kondisi sepak bola nasional saat ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada stakeholder sepak bola Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia, Pak Presiden Jokowi yang sudah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, lalu dibentuknya TGIPF melalui dipimpin oleh Pak Mahfud MD. Dan informasi yang perlu saya sampaikan adalah hasil survei ini sudah kami serahkan kepada Presiden pada pagi hari ini melalui jalur-jalur yang kami gunakan. Harapan kami adalah Pak Presiden dapat membaca hasil survei dari Football Institute tentang afirmasi sikap supporter terhadap kondisi di tragedi Kanjuruhan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.